Dulu ketika tahun 2002-an, kita belum mengenal apa itu motor matic, apa itu motor tanpa gigi, apa itu motor gas doang, dan lain-lain. Tapi semua itu berubah ketika Yamaha mengeluarkan Mio pada tahun 2003. Walaupun pada awalnya motor ini banyak memiliki kritikan, tapi lama-kelamaan motor ini menjadi solusi bagi perempuan dan mak-mak yang mau beraktivitas di luar tanpa mengandalkan suami yang malas nganterin. Karena hal ini, Mio langsung menjadi tenar. Tapi di video kali ini kita tidak akan membahas Mio. Mungkin di video selanjutnya baru ya kita bahas. Kemudian setelah ketenarannya Yamaha dengan Mio, ada satu pabrikan yang naik pitam nih, karena mereka merasa kalah saing. Dan perusahaan yang naik pitam itu adalah Honda. Kemudian Honda memberi respon ke pasar dengan mengeluarkan Honda Vario generasi pertama pada tahun 2006. Berarti butuh 3 tahun untuk Honda untuk menjawab tantangan dari Yamaha. Walaupun dibutuhkan waktu yang cukup lama, tapi seperti biasa, Honda seakan-akan menyempurnakan semua yang tidak ada di motor Yamaha. Dan sosoknya sendiri menjadi jawaban atas tingginya permintaan skutik Yamaha yang lebih dulu diluncurkan di Indonesia. Perjalanan panjang Vario pun dimulai sejak saat itu hingga sekarang. Honda Vario menjadi salah satu motor yang bisa meraih pasar cukup positif sejak kemunculannya di tahun 2006. Dan dalam waktu singkat, penjualannya pun melesat dan menjadi salah satu pilihan masyarakat di tanah air. Hingga saat ini, AHM terus bertransformasi dengan skutik andalannya itu. Sosok Honda Vario dibuat jauh lebih modern dan menjadi salah satu pilihan motor penunjang aktivitas sehari-hari. Dan di video ini kita akan membahas semua kiprah generasi Honda Vario dari generasi pertama sampai generasi terakhir. Buat kalian para ngabers, kencengin deh strap helm kalian. Kemunculan Honda Vario di pasar domestik Indonesia tepat di bulan Agustus tahun 2006. Vario generasi pertama dipersenjatai dengan dimensi yang sedikit lebih besar dibandingkan Mio serta desain yang cukup menarik. Motor ini sama dengan pesaingnya, yang mana motor ini menggunakan mesin 110 cc. Walaupun mesinnya sama, tapi skutik ini unggul melalui desain, terutama lewat hadirnya 2 buah headlight. Kemudian juga soal performa juga nggak kalah, karena Vario 110 ketika itu memiliki pendingin cairan untuk mesinnya. Dan sasaran konsumen yang diincar Honda Vario adalah masyarakat yang merasa kekecilan kalau naik Mio. Ya emang sih, kalau ada orang yang beratnya 80 kg aja terus naik Mio Gen 1, itu udah kayak lihat beruang naik sepeda sih. Honda benar-benar jenius di sini nih. Dia tidak mau terjun di pasar yang sama dengan Mio, jadi dia membuat pasar baru. Dan pada generasi pertamanya, Honda Vario hanya ditawarkan dalam satu pilihan mesin aja, yaitu mesin berkapasitas 108 cc SOHC dengan ukuran 50 x 55 mm. Kompresinya juga dibuat cukup padat pada rasio 10,7:1. Mesin itu mampu menghasilkan tenaga sebesar 8,99 PS pada 8.000 rpm dan torsi 8,4 Nm pada 6.500 rpm. Pada zamannya, mesin itu tidaklah terlalu istimewa. Hanya saja teknologi pendingin cairan yang justru membuatnya tampil jadi berbeda dibandingkan kompetitor. Secara fitur, Vario juga lebih unggul dengan parking brake lock dan side stand switch yang menjamin mesin gak akan menyala bila standar samping lupa diangkat. Kemudian 3 tahun berselang, Honda melanjutkan kesuksesan motor ini dengan mengeluarkan Vario Tekno pada tahun 2009. Honda Vario yang satu ini punya desain lebih futuristik dengan banyak lekukan-lekukan tegas. Selain itu, pada bodinya juga mulai menerapkan desain multilayer. Dan Vario Tekno ini masih menggunakan mesin yang sama dengan versi sebelumnya, yaitu 110 cc dengan berpendingin cairan. Dan untuk generasi ini sudah ditawarkan dalam 2 pilihan, yaitu tipe CBS atau konvensional. Kemudian motor ini sekali lagi laris manis di pasaran. Lalu siklus 3 tahun pun berulang, yang mana pada tahun 2012 Vario akhirnya meluncurkan Vario Tekno 125 Fi. Untuk pertama kalinya motor ini menggunakan mesin 125 cc dan bermesin injeksi. Di motor ini selain mesinnya, ubahan lainnya juga cukup banyak. Tampilannya lebih gambot dan lekukan cukup berbeda daripada generasi sebelumnya. Dan mesin ISP ini menyimpan teknologi baru, yaitu teknologi ACG atau Alternating Current Generator. Jadi kalau udah pakai ini, starter akan lebih halus. Tahu kan suara starter Vario Gen 1 dan Gen 2 kayak apa? Kayak gini nih. Selain itu, untuk pertama kalinya di generasi ini Honda memberikan teknologi idling stop. Benar-benar cukup canggih sih. Cerita sedikit, saya dulu membeli motor generasi ini pada tahun 2014. Tapi entah kenapa stangnya itu kayak ngebuang terus.
Kemudian saya coba bawa ke Honda. Kemudian sama Honda diganti segala macam, hampir habis 1 juta. Setelah servis motornya sih ya enakan. Tapi seminggu kemudian balik lagi kayak awal, ngebuang-buang. Kemudian akhirnya saya melakukan googling yang mendalam. Dan saya menemukan ternyata banyak yang mengeluhkan hal yang sama seperti saya. Dan banyak yang bilang kalau produksi tahun 2014 adalah produksi cacat. Bener nggak sih? Coba tolong komen ya, masih penasaran aja soalnya. Lanjut ke video. Kemudian lagi dan lagi siklus 3 tahun Honda pun berulang, yang mana Honda pada tahun 2015 mengeluarkan varian Vario 110 ISP. Kenapa Honda malah ngeluarin motor 110 lagi? Ya ini karena pasca hadirnya Honda Vario 125 yang memiliki dimensi besar, membuat konsumen mendambakan Vario yang lebih kompak. Lucunya, Honda mengeluarkan motor ini dengan desainnya yang mirip sama Vario generasi pertama. Ceritanya mau flashback kali ya. Uniknya lagi nih, walaupun pakai embel-embel nama Vario, tapi mesin yang dipakai Honda Vario 110 ISP adalah mesin milik Honda Beat. Motor ini kayak motor penghias jajaran Vario aja sih, karena umurnya hanya 5 tahun aja. Jadi di tahun 2020, motor ini juga udah disuntik mati. Dan di tahun yang sama, yaitu tahun 2015, dengan kemunculan Honda Vario 110cc, Honda juga mengeluarkan motor Vario 150cc dan dibarengin dengan 125cc. Jadi, di tahun 2015, Honda ngeluarin Vario dengan 2 model dengan 3 tipe mesin. Bener-bener dah Honda pengen nguasain pasar ceritanya. Di motor generasi ini, ubahannya bener-bener berbeda banget daripada sebelumnya. Karena dari yang gambot begini, menjadi berotot begini. Selain itu, lekukan bodinya juga semakin tajam dan yang pasti sangat futuristik. Kemudian, lampu depan juga udah menggunakan LED yang cukup terang. Untuk motor generasi ini, udah menjadi pilihan favorit para ngabers nih. Karena emang modelnya udah keren banget. Kemudian, Honda melanjutkan siklus 3 tahunnya lagi nih. Yang mana Honda mengeluarkan all new Honda Vario pada tahun 2018. Ini adalah motor sejuta umat untuk ngabers. Karena motor ini memiliki desain yang sangat futuristik. Karena lampu depannya memiliki tampilan yang lebih garang karena lebih sipit. Kemudian, area setang dibuat lebih rendah dan menekuk, serta pakai speedometer full digital. Nah ini nih, adalah fitur unggulan yang disukai sama ngabers. Bagian belakang juga didesain lebih sporty, dengan desain spakbor terpisah dan lampu pendek ala sport bike Honda. Dan di motor ini sudah menggunakan fitur keyless smart key. Motor ini kalau lagi pada kopdar gabungan pasti paling banyak yang pakai. Karena motor ini tidak semahal motor Yamaha, tapi tampilan dan fiturnya bisa dibilang lebih baik lah ya. Kemudian pada tahun 2022, sesuai siklus 3 tahunnya Honda, Honda Vario seakan-akan menjadi motor baru nih, yang mana desainnya menjadi begitu futuristik. Bahkan seakan-akan udah hampir kayak motor Cyberpunk 2077 nih, tapi dalam artian positif ya. Dan motor ini kalau dilihat sekilas mirip seperti generasi 2012 sampai 2015 dengan konsep gambotnya. Tapi yang ini ya lebih runcing aja. Motor ini udah menggunakan tipe mesin 4 tak ISP Plus dengan pendingin cairan dengan kapasitas mesin 156,9 cc dengan diameter langkah 60 x 55,5 mm. Motor ini bisa mengeluarkan torsi sebesar 13,8 Nm. Dan faktanya adalah motor ini sekarang dijual cukup mahal. Kenapa mahal? Ya lihat aja teknologi yang ditawarkan oleh Honda di motor ini. Tapi nih ya, lama-kelamaan karena panasnya persaingan Matic di Indonesia, kayaknya semua Matic lama-lama menjadi 250cc deh. Ini kayaknya mau dibuktiin sama Honda nih, yang mana Vario mau mulai tren baru nih dengan mengeluarkan cc nanggung, yaitu 160cc. Nanti nih Yamaha mungkin ikutan ngeluarin motor 170cc. Kemudian dibalas lagi sama Honda jadi motor 200cc. Kemudian dibalas lagi sama Yamaha jadi motor 225cc. Dan gitu aja terus sampai Matic 1000cc ya. Bagaimana menurut kalian? Kalian senang atau gimana nih dengan persaingan Matic di tanah air kita yang merdeka ini? Komen di kolom komentar di bawah ya. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.